Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Kiai Muhammad Siddiq Allahyarham, beliau adalah ulama dari Lasem. Beliau lahir tahun 1854. Suatu ketika setelah selesai belajar, beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dari mimpi itu beliau diperintahkan untuk pergi ke arah timur. Mbah Siddiq yang biasa disebut dengan Kiai Muhammad Siddiq akhirnya pergi ke guru beliau dan juga sahabat beliau Kiai Khalil Bangkalan untuk bertanya apa timur yang dimaksud dalam mimpi Rasulullah Muhammad SAW itu. Belum sempat bertanya, tiba-tiba Kiai Khalil Bangkalan langsung menjawab, Jember, Jember. Beliau berasal dari Lasem, tapi beliau mengkhidmatkan hidupnya, ilmunya untuk dakwah di Kabupaten Jember. Tentu saja saat itu wilayah Jember belum menjadi basis santri sebagaimana saat ini. Dan harus diakui apabila ketika Kiai Haji Muhammad Siddiq ini berdakwah di Jember, maka banyak sekali kemudian jaringan para santrinya yang membina musola, masjid maupun mendirikan pondok pesantren yang memperkuat dakwah aswaja di sana. Di wilayah Jember, Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso, Lumajang, Probolinggo hingga Pasuruan. Sampai suatu saat malam hari mengambil air dari dalam sumur, setelah diangkat kok berat ini.
Setelah sampai di atas, isinya emas permata. Emas permata. Betapa kagetnya. Bukannya bangga dan bahagia mendapatkan emas permata, tapi Allah dirasakan, ya Allah, yang aku minta bukan ini. Yang aku minta adalah bagaimana kelak keturunanku menjadi orang soleh dan mulia. Dan itu terjadi. Hampir semua keturunan-keturunan dari Kiai Haji Muhammad Siddiq itu termasuk menjadi ulama-ulama besar dan manfaat untuk umat. Salah satunya yaitu Kiai Haji Muhammad, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Mahfuz Siddiq. Bahkan cucunya itu Kiai Ali Mansur itu termasuk pengarang apa? Pengarang sholawat batal yang dibaca seantero dunia. Waktu itu Abah itu bermimpi bahwa bendera NU itu pontang panting itu mobat mabit gitu. Nah kemudian dalam mimpi Abah itu bendera NU itu dipegangi sama Kiai Hasim dan sama Mbah Siti Jember. Jadi difahami dari situ bahwa kalau Tebu Ireng kerjasama dengan Talang Sari Jember, insya Allah NU masih terselamatkan. Dan ketepatan nggak tahu muktamar yang keberapa itu diputuskan Kiai Mahfud Siddiq yang dijadikan ketua umum PBNU, dan tentu Mbah Hasyim Asy'ari tetap sebagai Rais Akbar pada waktu itu. Setelah menginap semalam kurang lebih, maka ketika Mbah Wahab sowan untuk pamitan kepada Mbah Siddiq kemudian menyampaikan, aku piye-piye manut nang Syekhona, tapi aku ndak iso melok langsung, melok dhewe, aku titip anakku. Sambil kemudian beliau dengan menggunakan bahasa isyarat menunjuk kepada Kiai Haji Mahfud Siddiq. Perjalanan Mbah Siddiq ketika masih muda, beliau ini tahun 867 atau usia 13 tahun, beliau sudah menjalankan ibadah haji, diajak dengan pamannya. Nah, kemudian pada usia setelah itu, kemudian beliau melakukan pengembaraan dalam rangka mencari ilmu, thalabul ilmi, ini di beberapa tempat dan pada beberapa kiai. Kalau untuk catatan yang ada di buku Syajarah ini, beliau berguru kepada Kiai Haji Abdul Aziz Sumur Kepel Lasem. Kemudian belajar kepada Kiai Khalil Bangkalan. Ini pada saat beliau umur 15 tahun, ini di Bangkalan sudah diangkat sebagai lurah pondok oleh Kiai Khalil. Kemudian juga selanjutnya belajar kepada Kiai Haji Muhammad Soleh Langitan, Mbah Soleh Langitan Tuban. Dan juga belajar pada Kiai Haji Muhammad Soleh Darat, Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lakune stangaya wara kelawan mekak hawa